Pada video kali ini saya akan bahas tentang logarithmic decrement. Apa itu logarithmic decrement dan apa fungsinya? Kita bahas di video ini. Secara umum, fungsi dari logarithmic decrement adalah untuk menganalisis sinyal untuk kasus free vibration, getaran bebas 1 derajat kebebasan. Nah, kita bahas detailnya seperti apa. Nah, ini ada suatu contoh sinyal getaran atau sinyal respon dari satu sistem getaran 1 derajat kebebasan. Yang sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu Y-nya adalah simpangan. Nah, sinyal getarannya adalah yang merah ini. Nah, dari sinyal yang merah ini kita tahu bahwa ini adalah getaran teredam karena amplitudenya itu semakin lama semakin kecil. Nah, nanti lama-lama akan mendekati 0 dan menjadi 0, yaitu kondisi seimbangnya. Nah, kita review lagi tentang bagaimana kurva dari sinyal getaran teredam. Kurva sinyal getaran teredam itu merupakan yang merah ini ya, ini adalah sinyal getarannya, itu merupakan perkalian dari sinyal yang biru ini dikalikan dengan sinyal sinus yang hitam ini. Nah, jadi kalau kita kalikan sinyal ini yang hitam, itu adalah sinus omega D plus Pi, itu dikalikan dengan sinyal yang biru, yaitu A kalikan E pangkat minus zeta omega N kalikan T, di mana A adalah koefisien, E adalah bilangan natural, zeta adalah damping koefisien, omega N adalah natural frekuensi tidak teredam, dan T adalah waktu. Nah, ketika sin omega D plus P kalikan dengan AE pangkat min zeta omega N kalikan T, itu sinyalnya akan menjadi yang merah ini. Nah, dari respon sinyal ini kita bisa tahu amplitudenya, itu simpangannya, dan juga waktunya. Nah, karena kita menghitung waktu, karena kita tahu waktu, berarti kita tahu periodenya, yaitu TD. Dari sini ke sini, dari puncak ke puncak, dari puncak yang satu ke puncak yang lainnya. Ini adalah omega D, adalah natural frekuensi teredamnya. Nah, selain kita tahu TD, kita tahu natural frekuensi teredamnya. Selain itu, kita juga tahu amplitude masing-masing titik, masing-masing waktunya. Nah, untuk yang logarithmic decrement ini, kita akan ambil waktu di mana dia terjadi amplitude maksimal atau puncaknya. Sebagai contoh, kita ambil 3 titik, yaitu T0, T1, dan T2. Karena ketiga titik ini itu muncul atau terjadi puncaknya atau simpangan maksimalnya. Nah, kita ambil yang nilai positif aja, yang negatif kita tidak gunakan. Ya, memang itu aturannya ya. Jadi ketika T0 itu amplitudenya adalah X0, ketika T1 itu adalah amplitudenya X1, dan ketika T2 itu amplitudenya X2. Oke, kita bahas analisis lebih jauh. Yang penting kita tahu kurva yang merah ini, kemudian kita tahu waktunya, dan kita tahu amplitudenya. Jelas kita tahu sinyalnya yang merah ini sebagai fungsi dari simpangan dan waktu. Nah, dari sinyal respon ini kita bisa ketahui omega D-nya atau natural frekuensi teredamnya adalah 2pi Fd. Fd adalah frekuensi teredamnya. Atau kalau kita tahu periodenya berarti 2pi per Td. Nah, kita tahu omega D-nya ini. Nah, kemudian kita juga tahu, selain kita tahu omega D, kita juga tahu ini X0, X1, dan X2 besarnya di titik T0, T1, dan T2 di puncak-puncaknya yang berurutan yang bernilai positif. Nah, sebagaimana kita bahas tadi, persamaan yang merah ini itu kita bisa modelkan dengan persamaan AE pangkat minus zeta omega NT kalikan sin omega DT plus Pi. Ini adalah yang hitam ini, sinus yang hitam dikalikan dengan yang biru, itu adalah yang ini. Terus ditulis lagi. Nah, dari sinyal ini kita bisa tahu omega D. Oke, kita tahu omega D, kita tahu T. Kemudian P kita abaikan dulu karena ini hanya pergeseran dari sinyal sinusnya. Kemudian kita tidak tahu damping koefisiennya, kita tidak tahu omega N nya,
dan kita tidak tahu A-nya. Nah, A-nya apakah begitu penting? Ini A-nya nggak begitu penting, karena A-nya itu akan menentukan awalnya ini. Kalau kita ambilnya dari sini, berarti A-nya di sini, ambilnya dari sini, A-nya di sini. Jadi A-nya itu tidak begitu penting. Kita ulangi lagi. Kita tahu omega D, kita tidak tahu zeta-nya. Zeta adalah damping koefisien. Itu dirumuskan dengan damping yang terpasang dibagi dengan damping kritisnya. Kita tidak tahu ini. Kemudian kita juga tidak tahu natural frekuensinya yang tanpa teredam omega n-nya. Itu akar K per M. Kita juga tidak tahu karena kita tidak tahu K-nya, dan misalkan kita tahu M-nya, kita tidak tahu K-nya. Jadi kita tidak tahu omega n, kita tidak tahu zeta. Kita tidak tahu natural frekuensinya, kita tidak tahu damping koefisien, kita hanya tahu omega D-nya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu A-nya tidak begitu penting? Nanti kita analisis kenapa tidak begitu penting. Nah, tujuannya dengan logaritma degree ini kita bisa mengetahui dampingnya, nilai damping yang terpasang pada sistem itu. Kita bisa tahu dampingnya, kita bisa tahu damping kritisnya. Jadi zeta tidak tahu, dampingnya tidak tahu, damping kritisnya tidak tahu, omega nya tidak tahu, A-nya juga tidak tahu. Yang ini kita harus cari tahu. Bagaimana cara kita menemukan atau kita menghitung terutama nilai damping dan nilai natural frekuensinya. Tujuan dari logaritma degree itu berdasarkan sinyal respon ini adalah untuk mengetahui nilai dampingnya dan untuk mengetahui K-nya. Kita tahu nilai damping, kita tahu K-nya, dengan mengetahui masanya kita tahu natural frekuensinya. Nah, bagaimana caranya mengetahuinya ini? Kita perlu pahami bahwa ketika getaran teredam ini itu berlaku persamaan sebagai berikut. Jadi X0 dibagi dengan X1 itu sama dengan X1 dibagi dengan X2 itu sama dengan X2 dibagi dengan X3. Ini selalu sama untuk getaran teredam. Jadi yang ini X0 ini dibagi dengan X1 itu sama dengan X1 dibagi dengan X2. Jadi X0 bagi X1 sama dengan X1 dibagi dengan X2 sama dengan X2 dibagi dengan X3 sama dengan X3 dibagi dengan X4 dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, kita coba X0 dibagi dengan X1. Berarti yang ini X0 ini kita coba bagi dengan X1, hasilnya seperti apa? Dengan persamaan geraknya. Persamaan gerak ini kita tahu persamaan geraknya. AE pangkat ini bla bla bla. Nah, ini kita bandingkan antara XT ketika T-nya T0 dibanding dengan ketika T-nya T1. Ya. X0 itu terjadi ketika T0. X0 terjadi ketika T0 ini. Nah, maka rumusnya adalah A kalikan E pangkat min zeta omega n T0 kalikan sin omega D T0 plus Pi persamaan 1. Kemudian ya X1 nya itu terjadi ketika T nya adalah T1. X1 terjadi ketika T nya T1. Berarti simpangannya atau amplitudenya ini, simpangan yang puncaknya itu adalah A kalikan E pangkat min zeta omega n T1, tinggal diganti T1 kalikan sin omega D T1 plus Pi. Nah, sedangkan dari kurva, dari sinyal tadi kita tahu bahwa T1 itu sama dengan T0 plus TD. Kita lihat T1 itu adalah T0 ditambah dengan TD, yang ketemu T1. Begitu juga dengan T2. T2 berarti T1 tambah dengan TD. Nah, karena kita menganalisis yang T1 dan T0, berarti T1 itu sama dengan T0 ditambah dengan TD. T1 itu sama dengan T0 tambah TD. Nah, ini kita tulis dulu, kita karena untuk mengetahui ini X0 bagi X1, ini konsepnya A, hasil awalnya, sehingga X0 dibagi dengan X1 sama dengan A kalikan E pangkat min zeta omega n T0 kalikan sin omega D T0 plus Pi dibagi dengan X1 adalah T nya T1, berarti A kalikan E pangkat min zeta omega n T1 kalikan sin omega W
omega D kalikan T1 plus Pi. Nah, ini kita lihat A nya tidak penting karena hilang ya, jadi A nya itu tidak begitu penting dalam kasus ini. Kemudian supaya kita bisa bagi, kita kan tidak tahu ininya berapa, ini juga berapa, ini kita harus supaya bisa dibagi dengan yang atasnya ini kita rubah T1 itu adalah T0 plus TD. Jadi T0 plus TD kita masukkan ke dalam yang bawah ini. Nah, ini kita bagi dua supaya gampang. Jadi ini berapa kalau T1 nya diganti yang ini, kemudian ininya menjadi berapa, persamaan 4. Nah, kita mulai yang pangkatnya dulu. Pangkatnya adalah zeta omega n T1. Zeta omega n T1 sama dengan zeta omega n T1 nya kita ganti dengan yang ini T0 plus TD. Nah, ini kita kalikan zeta omega n T0 tambah dengan zeta omega n TD. Nah, kita tahu bahwa omega D adalah 2Pi per TD, sehingga TD nya itu adalah 2Pi per omega D. Omega D adalah omega n kalikan 1 min zeta kuadrat. Nah, ini kita substitusi ke atas ini sehingga menjadi seperti ini. Zeta omega n T1 sama dengan zeta omega n T0 ditambah dengan zeta omega n, TD nya adalah yang ini, 2Pi dibagi dengan omega n kalikan 1 min zeta kuadrat, sehingga omega n nya itu adalah, kita bisa coret. Nah, sehingga zeta omega n T1 itu sama dengan zeta omega n T0 tambah dengan zeta 2Pi per akar 1 min zeta kuadrat. Nah, sehingga yang ini itu bisa nanti kita ganti dengan yang ini pangkatnya kita ganti dengan minusnya ini. Nah, sekarang kita bahas yang bagaimana dengan sin omega D T1 omega D T kalikan T1 plus Pi, kita substitusi kesini ke sini apa yang terjadi. Nah, ini persamaannya di omega D T1 plus Pi itu sama dengan omega D, karena T1 itu adalah T0 tambah TD plus Pi. Nah, TD adalah 2Pi per omega D, berarti kita kalikan omega D T0 tambah omega D 2Pi per omega D plus Pi. Nah, omega D kita bisa coret sehingga omega D T1 plus Pi itu sama dengan omega D T0 tambah 2Pi tambah Pi. Nah, 2Pi kan tidak berpengaruh ya, nilai sinnya kan tidak berpengaruh, kalau ditambahkan dengan 2Pi kan satu putaran, jadi tidak pengaruh, sehingga omega D T1 plus Pi itu sama dengan omega D T0 plus Pi. Ini kan tidak mengaruh. Nah, sehingga omega D T1 plus Pi itu akan sama dengan omega D T0 plus Pi. Nah, kita substitusi dari hasil ini. Jadi yang ini kita ganti dengan yang ini, kemudian yang pangkatnya ini kita ganti yang bawah ini. Nah, tadi ini ya. Sehingga persamaan yang 4 ini, 4 yang mana sih? 4 yang ini itu menjadi seperti ini. Jadi E pangkat omega X0 per X1 sama dengan ini tadi, A nya sudah hilang. E pangkat min zeta omega n T0 kalikan sin ini satu lagi, itu yang X1 berubah menjadi E pangkat minusnya minus ini. Minusnya ini kalikan sinnya kan sama omega WD plus P, berarti ini sinnya bisa kita coret. Nah, bagaimana dengan yang E per E? Nah, plus itu berarti sama dengan pangkatnya kali, berarti E pangkat ini diper E pangkat ini dikalikan E pangkat minus ini. Ini kita bisa coret, sehingga X0 per X1 sama dengan E pangkat, ini kan naik ke atas jadi positif, zeta 2Pi per 1 min zeta kuadrat X7. Nah, kita sudah tahu ini ya, tadi X0 per X1 sama dengan X1 per X2 sama dengan X2 per X3. Ini kita tahunya ini nilainya. Nah, kita tidak perlu E, yang kita cari adalah zeta-nya, karena zeta nanti kita gunakan untuk mencari dampingnya. Maka bagaimana cara kita menghilangkan E? Itu kita gunakan dengan aturan len. Untuk len itu kan E log. Jadi E log X0 per X1 itu sama dengan len X0 per X1. Ini kita lenkan. Nah, E log ini berarti E pangkat berapa supaya hasilnya ini.
pangkat berapa supaya hasilnya ini. Berarti kalau kita lenkan itu berarti yang ini. Jadi E log X0 per X1 itu sama dengan ya ini pangkatnya E ini. Nah, kita harus ulang bahwa X0 per X1 sama dengan X1 sama dengan X2 itu sama dengan ini E pangkat. Nah, kalau kita lenkan berarti lennya X0 per X1 sama dengan lennya X1 per X2 itu sama dengan yang pangkatnya ini, berarti zeta 2B dibagi dengan akar 1 min zeta kuadrat. Nah, ini disebut dengan delta. Lennya ini kita namakan dengan delta. Dengan kata lain, deltanya ini adalah pangkatnya dari E ini. Nah, ini berarti rumus yang pentingnya. Berarti delta itu sama dengan len X0 per X1 sama dengan len X1 per X2 sama dengan len X2 per X3 dan seterusnya. Itu sama dengan zeta kalikan 2B per akar 1 min zeta kuadrat. Nah, ini disebut dengan logaritmic decrement. Nah, ketika kita bisa menghitung lennya, kita tahu sinyal X0 dan X1 nya, kita bisa menghitung lennya, berarti kita ketemu deltanya. Ketika kita deltanya, kita bisa rumuskan berapa zetanya dari persamaan ini. Kita lanjut, kita hitung zetanya. Ini saya tulis lagi bahwa delta itu sama dengan len X0 per X1 sama dengan len X1 per X2 itu sama dengan zeta kalikan 2B per akar 1 min zeta kuadrat. Nah, jika kita sudah tahu nilai ini, deltanya, kita bisa mengetahui nilai, kita tahu deltanya, kita bisa tahu zetanya. Nah, kita tulis ulang, delta itu sama dengan zeta kalikan 2B per akar 1 min zeta kuadrat. Nah, ini kita pindah ke sini, berarti delta kalikan akar 1 min zeta kuadrat sama dengan zeta kalikan 2B. Kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Delta kuadrat, ini akarnya hilang, kalikan 1 min zeta kuadrat sama dengan zeta kuadrat. Ini kuadratkan berarti 4B kuadrat. Ini kita kalikan, delta kuadrat min delta kuadrat kalikan zeta kuadrat sama dengan zeta kuadrat kalikan 4B kuadrat. Ini kita pindah sini, berarti delta kuadrat sama dengan zeta kuadrat kalikan 4B kuadrat tambah ini delta kuadrat kalikan zeta kuadrat. Delta kuadrat sama dengan, ini kita keluarkan zetanya karena kita tujuannya untuk mencari zeta atau damping rasionya. Delta kuadrat sama dengan zeta kuadrat kalikan 4B kuadrat plus delta kuadrat. Nah, dengan demikian zetanya, zeta kuadrat itu sama dengan delta kuadrat dibagi dengan 4B kuadrat tambah delta kuadrat. Nah, zetanya kita tinggal akarnya ini, yaitu menjadi delta dibagi dengan akar 4B kuadrat tambah delta kuadrat. Nah, ini adalah persamaan yang pentingnya, persamaan 8. Nah, akan tetapi persamaan ini itu ada masalah jika nilai X0 itu hampir sama dengan X1. Ini. Jika X0 itu hampir sama dengan X1, maka nilai lennya itu akan sangat kecil. X0 bagi dengan X1 itu hampir sama, berarti nanti deltanya itu akan sangat kecil. Ya kan, X0 kan lebih besar X1 nya, nah berarti lennya log. Kalau X0 itu hampir sama dengan X1 hampir sama dengan X2, berarti nanti mendekati 1. Ketika mendekati 1, berarti nanti nilai deltanya ini akan sangat kecil. Nah, ketika sangat kecil berarti mendekati 0, berarti tidak akurat, tinggal terlalu kecil. Nah, oleh karena itu nilainya jangan yang berdekatan. Misalkan len X0 bagi X50. Jadi nilai yang ini X0 ini kita bandingkan dengan yang jauh, dimana selisihnya itu besar sehingga nilai lennya tidak mendekati 0. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya nilai deltanya ketika kita ambil lennya itu yang tidak berdekatan, yaitu yang jaraknya jauh. Nah, ini kita bahas di sini. Selanjutnya, nah ini kita terus ulang bahwa X0 itu sama dengan X0 dibagi dengan X1 sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3 dibagi dengan X3. Sorry.
X0 dibagi dengan X1 sama dengan X1 dibagi dengan X2 sama dengan X2 dibagi dengan X3 sama dengan X3 dibagi dengan X4 itu sama dengan E pangkat ini zeta 2P per akar 1 min zeta kuadrat. Nah, ini adalah zeta, ini ada deltanya seperti ini tadi ya yang sudah kita bahas di penurunannya. Nah, ini adalah E pangkat delta karena deltanya kan sama dengan ini, delta kan sama dengan pangkatnya, delta pangkatnya. Nah, kalau kita misalkan mengambil yang ke n nya, misalkan kita simbolkan n, berarti x0 bagi dengan xn itu adalah x0 per x1 kalikan x1 per x2 terus x2 dibagi dengan x3 kalikan x3 dibagi dengan x4 terus sampai xn-1 bagi dengan xn. Nah, maka itu sama dengan E pangkat n kalikan delta. Karena apa? Kenapa n? N itu adalah jumlah dari ini, jumlah dari n nya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, karena tiap-tiap sebelum perkalian ini adalah bernilai E pangkat delta kalikan E pangkat delta, maka kalau kita kalikan itu sama dengan tinggal dikalikan, kita jumlahkan kan, berarti delta tambah delta tambah delta tambah delta tambah delta berarti n kalikan delta. Nah, dengan demikian kalau kita mengambil len-nya itu tidak berurutan, sebagai contoh len x0 bagi xn, maka nilai len-nya itu adalah nilai len kan pangkatnya, berarti pangkatnya E, berarti yang ini. Len x0 bagi dengan xn berarti ya ini, n kalikan delta. Nah, dengan demikian deltanya itu 1/n kalikan len x0 per xn. Nah, ini berbeda. Kalau awalnya itu kita ini deltanya ini kalau berurutan x0 per x1, kalau kita mengambilnya n berarti supaya akurat berarti deltanya itu adalah 1/n kalikan len kalikan x0 bagi xn. Nah, jadi rumus pentingnya adalah persamaan 9 ini dan persamaan 8. Ketika kita tahu respons sinyalnya, kita tahu menghitung deltanya, kita bisa menghitung zeta-nya. Nah, dengan demikian, dengan mengetahui respon getaran atau sinyal getaran, kita dapat mengetahui nilai damping rasionya. Nah, ingat ini adalah khusus untuk satu derajat kebebasan dan ini merupakan getaran bebas atau free vibration. Nah, sekarang kita lihat aplikasi dari persamaan 9 dan persamaan 8 ini. Ini ada suatu sistem getaran yang terdiri dari massa, pegas, dan damper. Masanya adalah 1 kg, sedangkan K dan C kekakuan pegas dan damping koefisiennya itu tidak diketahui. Nilai C-nya dan nilai K-nya tidak diketahui. Adalah sistem satu derajat kebebasan. Pertanyaannya, hitung nilai K pegas, kekakuan pegasnya, dan nilai koefisien dampingnya atau C-nya yang dipasang ini. Nah, ini kita bisa hitung dari sinyal respon getaran untuk free vibration. Artinya kalau ini kita tekan ke atas kemudian kita lepaskan, maka dia bergetar lama-lama makin rendah, makin lama-lama mendekati keseimbangan, lama-lama seimbang. Nah, itu adalah free vibration. Ini sinyalnya, yang merah itu sinyalnya ini. Nah, karena kita tahu sinyal responnya ini, berarti kita tahu TD-nya adalah 1 detik, kemudian X0-nya ini adalah 10 cm, ini adalah X1, karena ini berimpit hampir sama, kita bisa abaikan, kita langsung ambil yang X2. X2 nya adalah 5 cm, ini 10, ini 5, berarti kan jauh. Jadi kita ambil N nya itu adalah 2. Kenapa N nya 2? Kita lihat ini X0 nya adalah ini, X1 ini X2, berarti kita ambilnya 2. Karena ini kita hitung 0, ini 1, ini 2. Itu mulai dari X0, X1, dan X2. Nah, dengan demikian kita gunakan rumus yang 9, persamaan 9, di mana delta itu 1/n len X0 per X2. N-nya itu adalah 2. Ingat, ini mulainya dari 0 ya, bukan 1. Mulainya dari 0. Kita langsung masukkan nilai deltanya adalah setengah, N-nya adalah 2, len 10 cm dibagi dengan 5, itu len 2. Nah, kita bisa pakai kalkulator pakai len.
Kalau di kalkulator saya kita bisa pakai ini, ln 2 kalikan setengah. Kalau pakai MATLAB pakainya log ya. Nah, kita sudah tahu deltanya 0,346. Nah, sekarang kita sudah menggunakan 9, kita menggunakan yang persamaan 8. Kita akan hitung zeta-nya. Zeta-nya adalah delta dibagi dengan bla bla bla. Nah, ini hati-hati menggunakan kalkulator, itu ketemunya zeta-nya adalah 0,055. Atau damping rasionya. Damping rasio itu adalah C per CC. C-nya adalah dampingnya, kemudian yang terpasang ini adalah damping kritisnya. Sama dengan C per 2 akar Km. Nah, kita belum tahu K-nya, berarti kita belum tahu C-nya. Kita belum tahu C, maka kita harus cari K-nya berapa dulu untuk menghitung nilai dampingnya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai K? Kita hitung dulu. Untuk mencari nilai K, kita harus cari tahu natural frekuensinya dulu. Natural frekuensi itu rumusnya adalah ini ya. Natural frekuensi teredam itu sama dengan natural frekuensi tidak teredam kalikan akar dari 1 min zeta kuadrat. Nah, berarti kita harus cari omega d-nya dulu. Omega d 2p per td. Td-nya tadi sudah tahu 1 detik. Jadi omega d-nya adalah 2p dibagi dengan 1, 6,28 radian per detik. Nah, dengan demikian natural frekuensi tanpa teredamnya omega n-nya adalah tinggal dibagi omega d dibagi dengan akar ini, ketemu dengan 6,289 radian per detik. Nah, natural frekuensi tanpa teredam itu adalah dirumuskan akar K per M, sehingga kita kuadratkan supaya akarnya hilang, omega n kuadrat sama dengan K per M, sehingga K-nya adalah omega n kuadrat dikalikan dengan M. M-nya adalah 1 kg. Mana tadi? 1 kg. Nah, berarti K-nya itu adalah 39,56 Newton per meter. Nah, kita sudah tahu K-nya. Sekarang kita tinggal tahu, kita hitung C-nya. Ketika kita tahu K, berarti nilai dampingnya kita bisa hitung melalui damping rasionya. C per CC. C sama dengan dampingnya itu adalah damping rasio kalikan dengan CC. Damping kritisnya. Damping kritisnya adalah 2 akar Km. Tinggal masukkan, damping rasionya adalah ini. Damping rasio tadi 0,055 kalikan 2 kalikan akar K-nya ini. M-nya adalah 1, sehingga dampingnya itu adalah 0,69 Newton second per meter. Nah, dari contoh soal ini kita bisa simpulkan bahwa dengan hanya mengetahui massa dan sinyal respon, massa dan sinyal, maka kita bisa tahu nilai K, yaitu punyanya pegas, dan nilai C-nya, dampernya. Nah, ini adalah untuk kasus yang 1 degree of freedom dan free vibration. Terima kasih. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Sampai ketemu di video selanjutnya.